Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan tentang ijarah dan ju'alah. Di sini kelompok kami terdiri dari 4 orang, yakni Muhammad Silahuddin Al-Makmuni, Salsabila Rahmawati Oktabriana, Isfaul Hasanah, dan Ramadana Qadri Amal. Untuk pokok pembahasannya bisa dimulai dari ijarah terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh Saudara Silahuddin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum. Yang pertama adalah pengertian ijarah. Pengertian ijarah ini ada dalam artian dalam secara bahasa, dalam arti luas, dalam arti umum, dan secara istilah dari para ulama. Yang pertama dari secara bahasa. Ijarah secara bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan. Karena itu lafaz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Sedangkan dalam arti luas, akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu. Dan dalam arti umumnya meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atas imbalan suatu kegiatan. Dan adapun menurut istilah, menurut beberapa ulama yang mendefinisikan sebagai berikut. Yang pertama dari ulama Hanafiyah, yaitu transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Yang kedua, ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Dan yang ketiga, yaitu ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Pengertian ijarah dalam buku karangan Muhammad, ijarah atau sewa adalah memberi penyewa kesempatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama. Dan dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa akad ijarah identik dengan akad jual beli. Namun demikian, dalam ijarah kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. Secara harfiah, al-ijarah bermakna jual beli, manfaat, dan juga merupakan makna istilah syar'i. Al-ijarah bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang. Dan yang selanjutnya adalah dasar hukum ijarah. Dasar hukum ijarah dibagi menjadi 3, yaitu menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Yang pertama, dasar hukum ijarah dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Talaq ayat 6, yang artinya, dan jika mereka menyusukan atau anak-anakmu, dan jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan selanjutnya, dasar hukum ijarah dari As-Sunnah, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i dari Sa'ad bin Abi Waqqas menyebutkan, dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh di sana. Rasulullah SAW lalu melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak. Dan yang terakhir, dengan landasan ijma'nya, ialah semua umat bersepakat. Tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini. Sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat. Tetapi hal itu tidak dianggap. Mungkin pengertian dan dasar hukum ijarah itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh pemateri yang kedua tentang rukun ijarah. Ya, selanjutnya ialah rukun ijarah.
Nah, rukun ijarah ini dibagi menjadi 5. Kan yang pertama ialah ada orang yang menyewakan dan ada si penyewa. Nah, orang yang menyewakan ini biasanya disebut muajir dan si penyewa itu disebut dengan mustajir. Terus yang kedua ialah ada akad atau persetujuan antara penyewa dan si menyewakan itu tadi. Terus yang ketiga adanya ijab kabul atau biasa disebut sigot. Kemudian harus ada upah atau biasa disebut dengan ujroh. Terus kemudian yang terakhir itu harus ada manfaat yang baik antara pihak yang menyewakan dan pihak si penyewa tersebut. Nah, selanjutnya ialah syarat ijarah. Nah, yang pertama ialah pihak yang melakukan transaksi ijarah ini harus sudah balik dan harus sudah berakal. Jadi orang gila atau seorang mabuk itu tidak boleh untuk melakukan ijarah. Terus yang kemudian ialah kedua pihak yang melakukan transaksi harus memiliki kerelaan, ikhlas, dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Terus yang ketiga ialah barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya, diketahui, dan tidak cacat. Terus yang keempat ialah barang yang menjadi objek transaksi harus halal dan sesuai dengan syariat Islam. Terus yang kelima ialah barang yang menjadi objek transaksi adalah harus dari hak muajir dan dapat diizini oleh si muajir tersebut. Terus yang keenam ialah manfaat itu harus didapatkan dan harus terang dan jelas. Terus harus adanya upah yang diberikan dan itu harus jelas dan bernilai. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu macam-macam ijarah. Nah, ijarah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ijarah terhadap benda atau sewa menyewa dan objek akadnya itu manfaat dari benda tersebut. Nah, jika manfaat itu adalah manfaat yang dibolehkan syara untuk digunakan, maka para ulama fikih bersepakat bahwa benda tersebut boleh dijadikan sebagai objek sewa menyewa. Sebaliknya, jika benda tersebut manfaatnya diharamkan, maka benda tersebut tidak boleh dijadikan objek sewa menyewa karena barangnya itu haram. Nah, seperti bangkai. Nah, kemudian ijarah ini dibolehkan atas manfaat yang mubah seperti sewa menyewa. Ketentuan hukum akad dalam ijarah yaitu menurut ulama Hanafiyah yaitu ketetapan akad ijarah kemanfaatan yang sifatnya mubah seperti sewa menyewa rumah tadi dan juga sewa menyewa kamar. Nah, sedangkan menurut ulama Malikiyah, ijarah itu sesuai dengan keberadaan manfaatnya. Sedangkan menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa hukum ijarah itu tetap pada keadaannya dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak ya, sama seperti kayak sewa menyewa rumah tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ijarah atas pekerjaan. Nah, ijarah atas pekerjaan atau upah ini merupakan akad ijarah dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, ijarah ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang pijat, tukang jahit, dan lain-lain. Nah, kemudian orang yang melakukan suatu pekerjaan ini disebut dengan ajir atau tenaga kerja. Nah, tenaga kerja tersebut dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ajir khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk pada masa waktu tertentu, seperti orang yang menggaji asisten rumah tangga. Nah, kemudian yang kedua yaitu ajir mustarok, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang. Jadi mereka itu bersekutu dalam memanfaatkan tenaganya seperti orang yang bekerja menjadi buruh pabrik. Nah, kemudian penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu akibat hukum akad ijarah. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa singkatnya ijarah itu bisa dikatakan sebagai akad sewa-menyewa. Nah, di sini, apa sih akibat hukum dari akad ijarah ini? Jadi, akibat hukum dari akad ijarah ini adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Jadi, misalnya, antara si penyewa dan juga orang yang memiliki barang atau jasa tersebut melakukan akad. Nah, disitulah terjadi pemindahan hak guna atau bisa dikatakan sebagai pemindahan manfaat seperti itu antara kedua orang tersebut sampai pada masa yang telah ditentukan. Nah, akad ijarah ini bisa batal dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama itu ikolah, yaitu pembatalan kedua belah pihak. Hal ini karena ijarah adalah akad muawadah atau tukar menukar harta dengan harta, sehingga memungkinkan dilakukan pembatalan seperti halnya jual beli. Yang kedua, rusak dan hilangnya barang yang disewakan sehingga ijarah tidak mungkin diteruskan. Jadi kalau misalnya barang tersebut sebelum disewakan itu sudah rusak, itu tidak boleh disewakan juga. Akan tetapi kalau misalnya barang tadi itu rusak ketika saat disewakan, maka si penyewa wajib bertanggung jawab atas barang tersebut. Yang ketiga, telah selesainya masa sewa, kecuali ada udzur yang menyebabkan belum selesainya masa sewa. Misalnya di sini kayak menyewa tanah. Nah, seperti itu. Terus tanah itu ditanami oleh kayak ditanami oleh pohon mangga atau pohon apapun untuk kegiatan bercocok tanam. Nah, di situ misalnya masa sewanya sudah habis, tapi pohon tersebut belum berbuah, jadi masa sewa tersebut belum bisa dikatakan berhenti seperti itu. Dan orang yang menyewa sawah tersebut harus benar-benar mengosongkan lahan tersebut ketika masa sewanya habis, yaitu ketika pohon tersebut sudah berbuah. Yang selanjutnya yaitu pembatalan sepihak dari akid apabila kejadian-kejadian luar biasa seperti kebakaran gedung atau kehabisan modal seperti itu. Nah, tapi di sini menurut ulama Hanafi, meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad bisa menjadi sebab batalnya akad sewa menyewa tersebut. Tapi di sini jumhur ulama berbeda dengan ulama Hanafi. Para jumhur ulama itu berpendapat kalau meninggal salah satu pihak itu belum bisa dikatakan sebagai batalnya akad ijarah. Karena apa? Karena akad tersebut masih bisa diturunkan ke ahli warisnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin akan membalas tentang ju'alah. Kita beralih ke materi selanjutnya, itu tentang ju'alah. Saya di sini akan membahas tentang pengertian ju'alah dan dasar hukum ju'alah. Yang pertama, pengertian ju'alah. Menurut bahasa, di sini banyak definisinya. Definisi ini secara bahasa, makna al-ju'alah dalam al-mu'jam al-wasit bagi berikut, yang artinya apa saja yang dijadikan untuk upah atau riswah atau sodakan atau sogokan. Adapun di dalam kamus al-Bisri, kalimat al-ju'alah berarti hadiah atau persen dan juga berarti komisi. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan al-ju'alah secara bahasa sebagai berikut, yang artinya al-ju'alah adalah apa saja yang dijadikan atau imbalan bagi seseorang atas suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Dalam istilah perundang-undangan, hal itu dinamakan dengan perjanjian yang berimbalan hadiah. Jadi secara bahasa, makna al-ju'alah adalah upah atau imbalan atas suatu perjanjian dalam sebuah muamalah. Selanjutnya, definisi al-ju'alah menurut istilah. Para ulama berbeda pendapat tentang definisi al-ju'alah secara istilah. Imam Syamsuddin Muhammad Ibnu Al-Khatib Asy-Syarbini yang juga diikuti oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya mendefinisikan al-ju'alah dengan ungkapan sebagai berikut, yang artinya kesepakatan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang belum pasti bisa dilaksanakan. Said Sabiq mendefinisikan al-ju'alah, yaitu al-ju'alah adalah akad atas suatu manfaat yang diperkirakan akan
mendapatkan imbalan sebagaimana yang dijanjikan atas suatu pekerjaan. Menurut Dr. Andes, Imron ju'alah adalah tindakan penetapan orang yang sah tasarufannya atau penggunaannya tentang suatu ganti yang telah diketahui jelas atas pekerjaan yang ditentukan. Dan dari berbagai definisi tersebut, secara ringkas bisa kita tarik kesimpulannya bahwa al-ju'alah ini suatu akad perjanjian untuk memberi imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang masih belum pasti bisa dikerjakan. Apabila pekerjaan ini telah tunai dan memenuhi syarat, maka janji untuk pemberian imbalan tersebut bersifat lazim atau wajib. Lebih simpelnya, model ini sering dikenal dengan sayembara, berhadiah di kalangan masyarakat awam. Dan selanjutnya dasar hukum ju'alah. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat, ju'alah boleh dilakukan dengan alasan di dalam firman Allah, Surat Yusuf, ayat 72, yang artinya, penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Surat Yusuf ayat 72. Dan dalam hadis diriwayatkan bahwa para sahabat pernah menerima hadiah atau upah dengan cara ju'alah, berupa seekor kambing karena salah seorang di antara mereka berhasil mengobati orang yang dipatuk kalajengking dengan cara membaca surat Al-Fatihah. Ketika mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah, karena takut hadiah tidak halal, Rasulullah pun tertawa seraya bersabda, tahukah Anda sekalian bahwa itu adalah jampi-jampi atau yang positif? Terimalah hadiah itu dan beri saya sebagian. Hadis riwayah jamaah mayoritas ahli hadis kecuali An-Nasa'i. Secara logikanya, ju'alah dapat dibenarkan karena merupakan salah satu cara untuk memenuhi keperluan manusia. Bagaimana halnya dengan ijarah dan mudharabah atau perjanjian kerjasama dagang. Dan mazhab Hanafi tidak membenarkan ju'alah karena dalam ju'alah terdapat unsur gharar sebagaimana telah dikemukakan di atas. Perbuatan yang mengandung gharar itu merugikan salah satu pihak dan dilarang dalam Islam. Dan Ibnu Hazm juga adalah ulama yang melarang ju'alah. Sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Muhalla, tidak dibolehkan menjadi ju'alah terhadap seorang. Barang siapa yang berkata kepada orang lain, jika engkau mampu mengembalikan budakku yang melarikan diri kepadaku, aku berkewajiban membayarmu sekian dinar, atau seperti perkataan, jika engkau melakukan ini dan ini, maka engkau akan kuberikan sekian dirham, atau kalimat yang senada dan ternyata benar-benar terlaksana. Namun bagi kaum yang mewajibkan ju'alah tersebut, mereka menentukan wajibnya memenuhi janji orang yang menyuruh memenuhi janjinya tersebut. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Surat Al-Maidah ayat 1. Mereka juga berdalil pada hadis tentang pengobatan dengan ayat Al-Quran dengan imbalan upah atas beberapa ekor domba. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Tentang rukun jualah. Ya, selanjutnya ialah rukun jualah. Ini yang pertama ialah sigot, atau biasa disebut dengan lafal. Nah, lafal itu mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan jualah tanpa seizin orang yang menyuruh tersebut, nah maka baginya tidak berhak untuk memperoleh imbalan jika barang itu ditemukan. Nah, kemudian kedua ialah jail. Ini ialah orang yang menjanjikan untuk memberikan upah. Nah, ini dapat berupa barang atau uang. Terus yang ketiga ialah pekerjaan mencari barang yang hilang tersebut. Terus yang terakhir ialah upah atau hadiah itu harus jelas. Terus telah ditentukan dan diketahui oleh seseorang sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut.
Nah, terus yang selanjutnya ialah syarat jualah. Nah, syarat jualah ini yang pertama ialah orang yang menjanjikan upah atau hadiah tersebut harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum. Nah, itu artinya tuh seperti harus balik, harus berakal, mumayyiz, dan harus cerdas. Terus yang nomor 2 ialah harus ada upah atau hadiah yang dijanjikan itu harus terdiri dari sesuatu yang bernilai harta dan harus jelas jumlahnya. Terus yang ketiga ialah pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut hukum syara. Yang keempat ialah dalam mazhab Syafi'i dan Maliki menambahkan syaratnya itu bahwa dalam masalah tertentu jualah ini tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu seperti mengembalikan orang yang hilang. Nah, terus sedangkan Imam Mazhab Hambali ini membolehkan pembatasan waktu tersebut. Nah, yang terakhir ialah oh ya, sudah selesai. Ya, bisa dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu akibat hukum dari akad ju'alah. Jadi sudah dijelaskan juga bahwa akad ju'alah ini bisa dikatakan sebagai sayembara atau atau pemberian upah dari seorang jail ke orang yang telah mencapai tujuan tersebut. Jadi di sini akibat hukumnya adalah kewajiban seorang mukmin untuk memenuhi hak orang yang telah mencapai tujuan tersebut. Jadi di sini orang yang menjanjikan, orang atau pihak yang menjanjikan upah tersebut terhadap suatu perbuatan, misalnya seperti siapa yang menemukan barangku, maka akan aku beri imbalan yang setimpal. Atau ada juga bos yang menjanjikan pekerjanya itu dengan gaji ganda apabila mencapai suatu target. Jadi di situ apabila sudah mengakatkan seperti itu, jadi jika si pekerja atau ada orang yang menemukan itu tadi, maka si pihak yang menjanjikan tersebut mempunyai kewajiban pemenuhan hak terhadap orang tersebut seperti itu. Dan di sini masing-masing pihak juga bisa membatalkannya sebelum bekerja. Nah, tapi kalau yang membatalkannya adalah orang yang bekerja dan dia di situ tidak mendapat upah karena dia sendiri yang membatalkan meskipun sudah banyak pekerjaan yang dia lakukan, tetap dia tidak mendapatkan upah karena dia sendiri yang membatalkan akad tersebut. Namun apabila di sini yang membatalkan adalah pihak yang menjanjikan, di situ tetap si pekerja ini dapat imbalannya sesuai lamanya dia bekerja atau melakukan pekerjaan tersebut, seperti itu. Mungkin ini cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan, harap dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.